Perkenalkan, nama saya Alfian Indra Pratama, 3 digit NIM terakhir 383 dari kelas K TI 23. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis-jenis memori komputer. Pengertian: memori komputer adalah setiap perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi sementara atau permanen. Memori komputer berupa kumpulan unit penyimpanan yang menyimpan informasi biner dalam bentuk bit. Blok memori dibagi menjadi sejumlah kecil komponen yang disebut sel. Setiap sel memiliki alamat unik untuk menyimpan data dalam memori, mulai dari 0 hingga ukuran memori -1. Dalam sistem komputer, kita membutuhkan memori komputer untuk menyimpan berbagai jenis data seperti teks, gambar, video, audio, dokumen, dan lain-lain. Cara kerja memori komputer. Data dalam memori merupakan angka biner yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Kamu tentu pernah mendengar istilah bit, bukan? Nah, bit ini adalah kumpulan informasi yang ada dalam satu sel. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal atau basis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori membuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor bertindak sebagai switches. Fungsi memori komputer. Yang pertama, menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke arithmetic dan logic unit atau ALU. Yang kedua, menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat, menyimpan data semua aplikasi dan chats. Yang kelima, dapat digunakan untuk membackup data. Yang keenam, menyimpan data multimedia. Lalu, jenis-jenis memori komputer. Yang pertama, memori primer. Memori primer juga dikenal sebagai memori utama sistem komputer yang berkomunikasi langsung di dalam CPU, auxiliary memory, dan cache memory. Memori dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, DRAM atau Random Access Memory. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory.
Kemudian memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan. Hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Lalu, memori cache. Memori cache adalah memori komputer berbasis chip berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama. Memori jenis ini lebih cepat, berkinerja tinggi, dan memori sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Memori cache menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Kemudian ada memori register. Memori register adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data dan instruksi ke komputer. Memori register termasuk memori terkecil dan tercepat dari komputer. Memori register berukuran 16, 32, dan 64 bit. Ini menyimpan sementara instruksi data dan alamat memori yang berulang kali digunakan untuk memberikan respons yang lebih cepat ke CPU. Lalu, selanjutnya ada fitur-fitur pada memori komputer. Yang pertama, lokasi memori. Fitur ini mewakili lokasi memori di komputer, apakah internal atau eksternal. Memori internal tertanam dalam memori komputer. Hal ini juga dikenal sebagai memori utama. Contoh memori utama adalah register, cache, dan main memory. Sedangkan memori eksternal adalah perangkat penyimpanan terpisah dari komputer seperti disk, tab, USB, pen drive. Lalu yang kedua, kapasitas memori. Kapasitas memori adalah fitur yang paling penting dari memori komputer. Kapasitas penyimpanan dapat bervariasi dalam memori eksternal dan internal. Kapasitas penyimpanan perangkat eksternal diukur dalam byte, sedangkan memori internal diukur dengan bit atau word. Panjang word penyimpanan dapat bervariasi dalam bit, seperti 8, 16, atau 32 bit. Kemudian yang ketiga, metode akses.
Metode akses adalah fitur memori komputer mengenai cara komputer membaca dan menulis data pada memori. Memori dapat diakses melalui 4 mode akses, yaitu yang pertama, Direct Memory Address, yang kedua, Sequential Access Method atau SAM, yang ketiga, Random Access Method, yang keempat ada Associative Access Method. Lalu yang keempat, Unit Transfer. Unit Transfer mengukur kecepatan transfer bit yang dapat dibaca atau ditulis di dalam atau di luar perangkat memori. Kecepatan transfer data dapat berbeda di memori eksternal dan internal. Pada memori internal, kecepatan transfer bit sebagian besar sama dengan ukuran word. Sedangkan memori eksternal memiliki kecepatan transfer bit atau unit yang tidak sama dengan panjang word. Unit transfer pada memori eksternal selalu lebih besar dari sebuah word. Unit transfer pada memori eksternal biasa disebut sebagai blok. Kemudian kelima, kinerja memori. Secara umum, kinerja memori dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yaitu yang pertama ada transfer rate, merupakan kecepatan transfer data untuk mengirimkan memori ke perangkat eksternal atau internal memori maupun sebaliknya. Yang kedua ada memory cycle time, total waktu yang diperlukan dalam mengakses blok pertama sebelum akses kedua dilakukan. Yang ketiga, access time. Pada RAM, access time merupakan gambaran total waktu dalam proses membaca atau menulis data yang nantinya dikirimkan menuju memori. Kemudian nomor 6, tipe material fisik. Umumnya, memori komputer dibuat oleh material fisik yang berbeda-beda. Misalnya, bahan yang dipakai pada RAM tidak sama seperti material yang digunakan untuk membuat hard disk. Tipe material fisik ini mendefinisikan jenis fisik memori yang digunakan dalam komputer seperti magnetik, semikonduktor, magneto-optik, dan optik. Kemudian nomor 7, sifat memori. Fitur ini mewakili perilaku fisik memori, sebut saja volatil dan non-volatil memori. Memori volatil memerlukan daya untuk menyimpan data. Contohnya adalah RAM. Sedangkan memori non-volatil menyimpan data secara permanen tanpa memerlukan daya listrik. Contohnya adalah ROM. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya.